Selamat pagi anak-anakku semua. Bertemu kembali di sini dengan Memeni ya. Ya, tentunya kita akan kembali membahas materi kita ya pada pertemuan kali ini, di mana kita akan membahas masih di tema 6 ya, masih di tema 6 di subtema yang pertama, tapi kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran yang keempat sampai dengan keenam ya. Dan tadi pagi kita sudah doa bersama, sekarang kita tinggal melanjutkan materi kita ya. Sudah siap ya tentunya kalian untuk belajar? Oke, mari kita belajar. Ya, anak-anak sekalian, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita pada kali ini. Masih tetap di tema 6, subtema yang pertama, tapi kali ini kita akan lanjutkan di pembelajaran yang keempat, kelima, dan keenam ya. Sudah siap ya untuk belajar? Oke, kita mulai. Nah, pertama kali kita akan belajar SBDP, di mana kita akan kembali mengingat tentang interval nada. Ya, interval nada adalah sebuah jangka atau langkah dari nada satu ke nada yang lainnya. Interval itu selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut nada pangkal, sedangkan nada kedua disebut nada selang. Ya, nah. Urutan tangga nada C mayor itu mulai dari C, D, E, F, G, A, B, C ya. C, D, E, F, G, A, B, C ya. Kalian tentunya pernah mempelajari seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di buku kalian ada lagu yang berjudul Desaku Yang Kucinta ya. Di mana lagu tersebut diciptakan oleh Elmanik. Dan ada juga lagu daerah yang berjudul Cing Cang Keling. Cing Cang Keling na 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 ya, seperti itu ya. Nah, itu berasal dari Jawa Barat ya. Kalian nanti bisa pelajari di buku kalian. Oke? Ya. Kita lanjutkan. Berdasarkan cara memainkannya, interval itu dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis, apa itu interval harmonis? Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama. Nah, kalau interval melodis, apa interval melodis? Interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Ya, jadi tahu ya bedanya antara interval harmonis dengan interval melodis. Ya, kita lanjutkan. Interval nada melodis terdiri dari nada rendah ke nada tinggi, atau biasa disebut dengan ascending interval. Dan interval dari nada tinggi ke nada yang rendah, yang biasa disebut descending interval. Melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Ya, itu adalah melodi yang baik. Jadi melodinya itu mempunyai interval yang bisa dijangkau oleh alat musik atau suara manusia. Kita lanjutkan. Interval memiliki beberapa nama ya. Misalnya, yang pertama, prim. Apa itu prim? Prim yaitu interval nada dari nada satu ke nada yang sama, misalnya nada do ke do. Yang berikutnya sekon, yaitu interval nada dari nada satu ke nada kedua, di atas atau di bawahnya. Misalnya dari nada do ke nada re ya, dari nada satu ke nada kedua, bisa di atasnya atau di bawahnya ya. Misalnya dari nada do ke re. Oke, lalu nama yang ketiga yaitu third, yaitu nada dari nada satu ke nada ketiga ya, nada satu ke nada ketiga. Misalnya apa? Misalnya dari nada do ke mi ya, do re mi ya, dari do
ke mi. Lalu yang berikutnya adalah quart. Quart yaitu interval nada 1 ke nada keempat di atasnya. Ya, quart yaitu interval dari nada 1 ke nada keempat di atasnya. Misalnya apa? Misalnya dari nada do ke fa, re ke sol, mi ke la, ya, dari do ke fa, do re mi fa, ya, ada 4 kan ya. Jadi dari nada 1 ke nada keempat. Coba kalian hitung, do re mi fa, ada 4 bukan? Iya. Terus dari re ke sol, re mi fa sol, ya kan? Ada 4 juga. Ya, itu namanya quart. Selanjutnya quint. Quint yaitu interval 5 nada. Terus sep yaitu interval 6 nada. Septin yaitu interval 7 nada. Dan oktav yaitu interval 8 nada. Misalnya apa kalau oktav? Oktav itu misalnya dari do rendah ke do tinggi. Coba kalian hitung, benar tidak ada 8? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Benar ada 8? Iya, itu namanya 1 oktav. Jadi dari do rendah ke do tinggi. Jelas ya anakku? Ya, anak-anakku, sekarang kita akan lanjutkan kembali. Tadi setelah kita berbicara tentang interval nada, kita sekarang akan lanjutkan dalam pelajaran IPA dan kali ini kita masih membahas tentang pubertas, ya. Nah, kemarin juga sudah kita pelajari bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dimulai dari bayi, terus balita, terus anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Nah, masa remaja itu merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Nah, masa ini ditandai dengan munculnya gejala pubertas. Masa pubertas juga disebut masa pencarian jati diri. Ya. Nah, untuk pubertas, apa yang dimaksud pubertas itu kalian sudah pelajari pada pertemuan yang lalu, ya. Nah, pubertas adalah masa ketika seorang anak itu mengalami perubahan fisik dan psikis. Timbulnya pubertas dipengaruhi oleh hormon. Kemarin kita juga sudah bahas tentang hormon itu apa, ya. Nah, kita lanjutkan. Anak perempuan itu mengalami masa pubertas itu lebih cepat daripada anak laki-laki. Kalau anak perempuan itu mengalami pubertasnya itu pada usia 8 sampai 13 tahun. Sementara anak laki-laki pada usia 10 sampai 15 tahun. Pada saat memasuki masa pubertas, pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung dengan cepat. Masa puber itu merupakan masa transisi dan tumpang tindih. Dikatakan transisi karena apa? Karena peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Dikatakan tumpang tindih karena apa? Karena beberapa ciri biologis dan psikologis anak-anak masih dimilikinya. Ya. Jadi dikatakan masa transisi dan masa tumpang tindih. Jelas ya? Oke. Nah, bagaimana tips-tips saat kalian mengalami pubertas? Yang pertama, olahraga secara teratur. Tidur yang cukup. Ya, biasanya kalau seperti kita tidurnya 6 sampai 8 jam per hari, ya. Makanya kalian harus bisa mengatur waktunya untuk istirahat kalian yang cukup. Yang berikutnya, penuhi asupan kalori. Ya, kalau remaja putra biasanya 2.500 sampai 2.800 kalori. Kalau remaja putri itu biasanya 2.200 kalori. Jadi lebih banyak laki-laki ya untuk asupannya, ya. Ya, karena laki-laki biasanya tenaganya agak kuat, ya.
Lalu yang ketiga, konsumsi air 2-3 liter sehari. Ya. Terus, mandi minimal itu 2 kali sehari. Rajin cuci muka, pakai deodoran dan parfum. Terus juga cuci rambut atau keramas, ya. Lalu hindari merokok dan minuman yang beralkohol, ya. Itu adalah tips-tips saat kalian mengalami masa pubertas. Nah, sekarang bagaimana tanda-tanda pubertas itu? Oke. Tanda-tanda pubertas pada anak perempuan itu diawali dengan proses menstruasi. Nah, ciri-ciri sekunder lainnya saat perempuan itu mengalami pubertas selain menstruasi, biasanya yang pertama wajahnya itu berminyak dan muncul jerawat. Yang kedua, mulai tumbuh rambut halus ya pada ketiak dan di sekitar alat kelamin. Yang ketiga, payudaranya mulai membesar. Yang keempat, pinggulnya mulai membesar. Nah, itu adalah ciri-ciri pubertas pada perempuan selain menstruasi. Ya. Nah, nanti akan kita bahas lagi menstruasi itu apa ya. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Ya. Paham ya untuk yang perempuan ciri-cirinya. Nah, kalian nanti bisa lihat. Ya. Nanti kalian bisa lihat. Oke, kita lanjutkan dulu untuk yang laki-laki. Tanda pubertas pada anak laki-laki itu biasanya diawali dengan peristiwa mimpi basah. Nah, nanti juga di materi berikutnya nanti akan dijelaskan mimpi basah itu apa sih? Nanti akan dijelaskan, ya. Nah, selain mimpi basah, ciri-ciri fisik lainnya apa? Yang pertama, tumbuh kumis dan jenggot. Nah, kumis tipis biasanya ya, masih tipis. Terus yang kedua, mulai tumbuh rambut halus pada ketiak dan di sekitar alat kelamin. Yang ketiga, suaranya itu menjadi lebih berat. Terus di bagian leher sini itu sudah akan mulai terlihat jakun. Jakun itu yang agak menonjol. Ya, kalian para laki-laki silahkan lihat. Apakah kalian sudah terlihat jakunnya atau belum? Ya. Nah, nanti dengan melalui ciri-ciri ini, kalian lihat masing-masing ya, jangan lihat punya orang. Lihat kalian masing-masing saat kalian mandi ya, kalian bisa lihat ya. Apakah kalian sudah termasuk di dalamnya atau belum? Ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang tanda-tanda pubertas, kalian bisa cerita dengan orang tua kalian ya. Kalau tidak, bisa punya kakak laki-laki atau kakak perempuan ya, yang perempuan bisa sharing dengan kakak perempuannya. Kalau yang laki-laki bisa sharing dengan kakak laki-lakinya ya, tentang tanda-tanda pubertas ini. Oke ya, paham ya anakku ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, dari kita membahas ciri-ciri pubertas tadi, kita akan beralih tentang kewajiban dan hak ya. Maka itu kita belajar ke PPKN. Kembali lagi kita belajar tentang kewajiban. Apa itu kewajiban? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tentunya sesuai dengan aturan. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh hak? Kita bisa memperoleh hak itu terlebih dahulu kita harus melaksanakan kewajiban atau menjalankan kewajiban. Nah, kita akan bahas tentang kewajiban kita sebagai warga negara itu apa saja. Ya, kita akan bahas kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama, sebagai warga Indonesia,
memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan NKRI dari serangan musuh. Masih ingat ya singkatan NKRI ya? Oke. Yang kedua, setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, setiap warga negara Indonesia wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, mentaati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku, ya. Juga pemerintah juga menjalankan dengan sebaik-baiknya semua peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita. Lalu yang keempat, setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu yang kelima, kewajiban kita sebagai warga negara yang kelima, setiap warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Nah, itu tadi adalah beberapa hal tentang kewajiban warga negara Indonesia. Nah, itu tadi anak-anakku sekalian pelajaran kita pada kali ini, di mana kita sudah belajar pada pagi hari ini. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kalian siapkan materinya ya, untuk di subtema yang kedua masih di tema 6 ya. Dan kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan diri kalian ya. Jangan keluar kemana-mana, oke? Tetap semangat.